Pernah merasa kerjaan tim kamu berantakan di mana-mana? Satu aplikasi buat tugas, satu lagi buat laporan bug, satu lagi buat obrolan. Itu kacau banget kan? Hari ini, aku bakal bandingin ClickUp versus Jira buat bantu kamu beresin masalah itu. Mana sih yang sebenarnya lebih baik buat kamu dan bisnismu? Ayo kita bedah. Halo semuanya, nama aku Erik Hansiker. Dan di Startup Wise, kita itu langsung bahas intinya, supaya kamu itu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan bikin operasional bisnismu jadi lebih lancar. Di akhir video ini, kamu itu bakal paham apa keunggulan masing-masing aplikasi, buat siapa aplikasi itu dibuat, dan mana yang bakal aku pilih kalau aku itu harus milih buat bisnis aku sendiri sekarang. So, langsung aja kita mulai ya. Kenapa memilih aplikasi proyek manajemen itu penting? Proyek manajemen itu bukan sekedar bikin daftar tugas gitu guys, atau to-do list. Ini soal gimana tim kamu berkomunikasi, gimana tugas dibagikan, gimana deadline dijaga, dan jujur aja, gimana kamu itu menghindari kekacauan yang bikin rugi. Aplikasi yang bagus itu bikin kerjaan lebih cepat, ngurangin rapat, bikin semua orang sepemikiran, dan bikin kamu itu nggak perlu nebak-nebak progres kerjaan. Aplikasi yang buruk malah bikin lambat dan jadi kayak PR yang nggak mau dikerjain siapapun. Emang sih nggak ada PR yang enak dikerjain, tapi kamu itu paham kan maksudku? Jadi intinya bukan soal mana software yang lebih terkenal atau fiturnya lebih canggih. Pertanyaan aslinya adalah mana yang cocok dengan cara kerja kamu. Itulah keputusan yang bakal kita buat bareng hari ini. Mari kita kenalan sama ClickUp, yaitu pusat kerja serba ada guys. ClickUp ini muncul kayak startup keren yang ngelihat semua aplikasi yang ada terus bilang, gimana kalau kamu itu nggak butuh 12 aplikasi berbeda buat nyelesain kerjaan? Dokumen udah ada di dalam, whiteboard ada, chat ada, dashboard dan time tracking semuanya ada kok. Jadi daripada kamu itu nyambung-nyambungin alur kerja kayak ngerakit Lego, ClickUp ini udah ngasih kamu satu tempat buat semuanya. Pas aku mikirin ClickUp, kalimat yang muncul di kepalaku tuh adalah fleksibel tanpa jadi ribet. Kamu itu bisa atur kerjaan sesuai cara otak kamu itu bekerja. Di sini ada list ya, kalau kamu itu orangnya linear, ada board kalau kamu itu suka kartu visual, kalender kalau kamu itu hidup berputar di deadline, timeline kalau kamu itu mau lihat gambaran besarnya. Rasanya ya aplikasi ini ikut tumbuh bareng kamu seiring kamu itu nemuin cara kerja yang paling pas. Sekarang kolaborasi di ClickUp. Bayangkan gini guys, desainer kamu itu upload mocha baru, developer kamu nanya soal API, tim marketing kamu itu nambahin ide tulisan, terus si bos itu nanya kapan ini bakal rilis. Tentu di banyak perusahaan, obrolan itu tersebar di 5 aplikasi berbeda ya. Tapi di dalam ClickUp, semua orang itu bertemu di kartu tugas yang sama. Kamu itu bisa ngasih komentar, tag orang yang tepat, nyebutin dokumen, lampirin screenshot, lalu lanjut kerja tuh. Semuanya tetap menyatu, nggak ada yang perlu menggali rantai email cuman untuk mengingat kenapa sebuah keputusan itu diambil. Plus, dokumen bawaan ClickUp itu menggantikan kebutuhan sistem wiki besar seperti Confluence. Kamu itu bisa nulis dokumen strategi, SOP, persyaratan, dan menautkannya langsung ke pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi nggak perlu gonta-ganti aplikasi, nggak ada kebingungan. Ini terasa lebih manusiawi sih. ClickUp ini untuk berbagai macam tim ya. Satu hal yang mungkin mengejutkan kamu adalah tidak semua tim ingin bekerja seperti departemen software engineering. Kebanyakan tim tidak berpikir dalam istilah sprint, epic, atau burn down chart. ClickUp paham itu. Ia dibangun bukan cuma untuk tim pengembang, tapi juga untuk product manager yang ngebangun roadmap, tim marketing yang merencanakan campaign, tim sales yang melacak progres dan proyek, tim remote yang butuh visibilitas, agensi yang mengelola banyak klien, dan founder yang harus mengerjakan 14 peran sekaligus. Sejujurnya, desain lintas fungsi inilah alasan kenapa popularitas ClickUp itu meroket, yaitu memberi kamu semua orang tempat di meja yang sama. Sekarang ke kelebihan dan kekurangan ClickUp ya. Nah, ClickUp itu tidak sempurna ya kan, karena bisa melakukan banyak hal. Terkadang ia itu terasa seperti taman bermain digital yang raksasa gitu, dan pengguna baru itu bisa merasa tersesat nantinya. Kamu itu mungkin butuh seseorang untuk membuat struktur yang rapi agar semuanya tidak berantakan. Ruang kerja yang sangat besar dengan data melimpah terkadang bisa terasa lambat, dan aplikasi selulernya kadang itu punya momen hari yang buruk. Tapi secara keseluruhan, kelemahan ClickUp adalah hal-hal yang bisa kamu atasi seiring waktu kok, dan kekuatannya adalah hal-hal yang bisa terus kamu kembangkan. Sekarang kita kenalan dengan Jira ya, si kuda Troya, rekayasa perangkat lunak. Sekarang mari kita bahas Jira. Jira ini dibangun oleh Atlassian, dan khusus untuk tim teknis. Ini bukan sebarang tim teknis guys, tapi tim yang hidup dan bernafas dengan metodologi Agile. Jira ini sangat peduli pada sprint planning dan backlog, story point dan siklus rilis, pelacakan bug dan manajemen versi, untuk development workflow, dan jika tim kamu itu sedang membangun software dan kamu itu ingin kontrol ketat atas setiap tiket dari mana asalnya, siapa yang menyentuhnya, kemana tujuannya, Jira adalah jagonya. Jira tidak mencoba menjadi pusat kreativitas, ia itu mencoba menjadi mesin presisi. Katakanlah, kamu merilis fitur baru setiap 2 minggu, kamu itu harus mastiin setiap baris kode telah diuji akan, ditinjau dan terhubung ke tiket spesifik dengan kriteria penerimaan yang relevan. Disitulah Jira itu bersinar guys, dan Jira menangani hal itu dengan sangat baik. Para developer tuh bisa menghubungkan isu ke branch GitHub, tim QA bisa melacak kecacatan dan riwayat perbaikan, manajer produk bisa menganalisis kecepatan dan kapasitas tim, dan ini seperti pusat kendali untuk peluncuran software gitulah. Kamu itu menekan tombol yang tepat dan roket pun akan meluncur. Bagi tim yang sangat mementingkan proses, Jira ini sangat masuk akal, di mana Jira membuatmu harus berusaha ekstra. Pengguna baru sering menggambarkan antar mukanya seperti masuk ke dalam kokpit pesawat yang penuh dengan saklar dan lampu yang berkedip, lalu berpikir, aku cuma mau menyalakan penghangat kursi, kenapa rasanya aku bisa meluncurkan rudal di sini? Jira mengharapkan kamu mempelajari bahasanya ya. Ia berasumsi kamu itu udah paham metode Agile sebelum kamu itu mulai memakainya. Jira tidak mencoba menjadi alat yang universal, ia itu sangat terspesialisasi. Tim pemasaran, tim desain, tim HR, itu banyak dari mereka membuka Jira dan langsung menutup tabnya lagi. Kolaborasi itu bisa terasa terfragmentasi sih, percakapan terjadi di alat
lain, dan Jira adalah tempat kamu itu mencatat keputusan gitu, jadi bukan tempat kamu membuatnya. Ada yang suka cara itu, ada juga yang benci. Sekarang kita bahas harga dan paket Jira ya. Jadi aslinya tuh harga Jira begini guys, ada paket gratis Jira, ini sangat luar biasa banget. Kalau kamu itu adalah tim developer kecil yang menjalankan sprint sederhana, ya tuh nggak butuh otomasi, dan nggak butuh izin akses tingkat lanjut. Tapi begitu kebutuhanmu itu berkembang, harganya bisa melonjak cukup cepat, terutama jika kamu itu mulai menambahkan alat Atlassian lain seperti Confluence untuk mendapatkan fitur-fitur yang udah ada secara default di ClickUp. Untuk perusahaan dengan anggaran terbatas, itu adalah hal yang perlu dipikirkan sih. Sekarang kita bandingin head to head ya untuk ClickUp versus Jira. Mari kita bedahi ini seperti sebuah keputusan bisnis gitulah. Karena pemenang aslinya itu tergantung pada alur kerjamu. Jadi daripada aku itu membacakan daftar fitur, mari kita lihat bagaimana rasanya menggunakan alat ini di dunia nyata. Sekarang kita bandingkan kemudahan penggunaan. ClickUp ini terasa seperti smartphone modernnya alat proyek. Kamu itu bisa memahami dengan cepat, bahkan kalau kamu itu belum pernah pakai alat sejenis sebelumnya. Visualnya menarik, bersih, dan mudah disesuaikan. Jira terasa lebih seperti perangkat lunak teknis gitu ya, yang performanya tinggi. Begitu kamu memahaminya, alat ini sangat kuat banget. Tapi sebelum sampai di titik itu, kamu itu bakal klik sana sini sambil berharap tidak ada yang rusak. Di sini pemenangnya ClickUp. Untuk kolaborasi dan komunikasi, ClickUp ini dibangun agar percakapan terjadi langsung di dalam alur kerja. Jira mengharapkan kamu itu melakukan percakapan itu di tempat lain dulu, jadi baru kemudian datang ke sini untuk mencatat pekerjaannya. Pemenangnya masih ClickUp. Untuk fitur development di sini, Jira itu masih rajanya. Kalau kamu itu merilis produk kompleks dengan banyak ketergantungan dan persyaratan versi, laporan dan struktur Jira itu tidak tertandingi. ClickUp bisa menangani sprint, tapi tidak dibuat dengan kedalaman fitur pengembangan yang sama seperti Jira. Pemenangnya ya Jira. Sekarang kita bandingin integrasi dan ekosistem ya. Di ClickUp ini bekerja sangat baik dengan banyak aplikasi, terutama aplikasi komunikasi dan produktivitas. Namun, Jira ini hidup dalam semesta Atlassian raksasa yang memang dibangun untuk para developer seperti Bitbucket, Confluence, dan Trello, serta Jenkins. Kamu itu bisa bangun alur kerja yang luar biasa di sini kok. Pemenangnya ya Jira ya. Untuk developer, nah ClickUp ini untuk alur kerja non teknis gitulah guys. Sekarang untuk perbandingan kustomisasi, ClickUp ini bisa berubah bentuk menjadi apapun yang kamu inginkan. Jira juga bisa dikustomisasi, tapi biasanya harus dilakukan oleh seseorang dengan jabatan seperti sistem admin. Di sini pemenangnya ClickUp. Kita bandingin lagi harga dan nilai ClickUp ya, yang bisa ngasih kamu lebih banyak fitur di awal. Jira memintamu untuk upgrade sebelum keajaiban fiturnya itu muncul. Pemenangnya ya ClickUp. Contoh kasusnya di dunia nyata, kalau perusahaanmu adalah tim produk perangkat lunak atau software yang kerja dengan sistem agile yang ketat, Jira mungkin akan membuat kamu lebih bahagia guys, karena Jira menjagamu tetap disiplin dan menawarkan kontrol yang mendalam. Tapi kalau perusahaanmu itu adalah bidang lain, campuran antara produk, pemasaran, operasional, kepemimpinan, dan layanan pelanggan, ClickUp ini terasa lebih pas. Kamu itu tidak ingin tim HR kamu kebingungan melihat sprint point, dan desainer kamu juga mungkin tidak mau repot menguraikan jenis-jenis isu kan. ClickUp adalah platform proyek yang paham bahwa bisnis itu bukan cuma soal coding ya. Sekarang ke rekomendasi akhir buat bisnis ya. Jadi kalau hari ini kamu bilang kepadaku, Erik, timku ini butuh alat tim untuk delegasi tugas, bikin dokumen, mantau progres, dan berbagi ide, berkomunikasi dengan tim, mengurangi rapat, dan menjaga semua orang tetap selaras, maka aku akan rekomendasikan ClickUp guys. ClickUp ini lebih mudah untuk dimulai, ini lebih menyenangkan digunakan, dan mendukung setiap fungsi bisnis yang sedang berkembang. Ini bukan hanya teknik ya, ini adalah alat yang bisa menemanimu tumbuh, bukan alat yang akan kamu tinggalkan saat bisnismu itu membesar. Sekarang penutup dan saran, kalian silakan coba ClickUp guys. Kalau kamu itu pengen cobanya untuk timmu, aku udah taruh link afiliasinya di bawah di kolom deskripsi. Ini bakal bantu mendukung channel ini, dan kamu itu sama sekali nggak akan dikenakan biaya tambahan. Mereka bahkan punya alat paket gratis yang mungkinin kamu menguji hampir semua fitur sebelumnya dan memindahkan seluruh timmu. Jadi kalau kamu itu ambil ClickUp lewat link itu, terima kasih banyak ya. Itu akan sangat membantu kami untuk terus bikin video gratis kayak gini. Jira ini tidak buruk, bahkan sebenarnya sangat jenius, tapi jenius untuk gaya tim yang spesifik. ClickUp itu jenius untuk cara kerja tim yang kebanyakan tim saat ini ya kreatif, bergerak cepat, selalu berkolaborasi, dan selalu beradaptasi. Memilih alat yang tepat itu bisa membuat seluruh timmu merasa lebih percaya diri dan mampu. Dan jujur aja, kalau sebuah alat bisa mengurangi tingkat stresmu meski hanya 10%, itu udah merupakan kemenangan kok. Sekali lagi, aku sertakan linknya untuk kamu di deskripsi di bawah. Selain itu, kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kamu itu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami itu bikin video yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru maupun yang udah ada untuk mulai dan sukses dalam bisnis. Jadi pastikan kamu itu subscribe ya. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.